Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di topik ke-8 yaitu mengenai integrasi numerik. Pada topik ini kita akan membahas mengenai subbab 4.3 dan juga subbab 4.4. Untuk di topik ini subjek PMK-nya adalah subjek PMK 7 di mana setelah mempelajari topik ini Anda diharapkan mampu memecahkan masalah integrasi secara numerik dengan metode Newton-Cotes formula, integrasi numerik komposit, metode adaptif kuadratur, dan juga Gaussian kuadratur. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas di integrasi secara numerik dengan metode Newton-Cotes formula, yaitu di sini ada di subbab 4.3 di buku Numerical Analysis Burden edisi ke-9. Lalu di subbab 4.4 yaitu mengenai integrasi numerik komposit. Baik, kita akan bahas dahulu mengenai subbab 4.3 yaitu integrasi numerik metode Newton-Cotes. Oke, sebelumnya mungkin kalau di bab sebelumnya di 4.1 dan 4.2 kita sudah membahas mengenai diferensiasi numerik. Dan kalau kita recall kembali ke mata kuliah kalkulus, kita juga sudah belajar mengenai integral ya, baik secara definisi yaitu dengan jumlah Riemann ataupun dengan sifat-sifat integral. Nah, terkadang banyak dijumpai di bidang sains atau di beberapa masalah secara real itu kita mau mengevaluasi integral tentu atau menghitung integral tentu dari suatu fungsi yang tidak memiliki antiturunan eksplisit atau antiturunan yang tidak mudah diperoleh gitu. Jadi ketika kita kesulitan melakukan evaluasi terhadap integral tentu gitu ya. Jadi kalau secara eksak kita kesulitan, maka kita lakukan secara aproksimasi atau dengan cara pendekatan, yaitu secara numerik gitu. Maka pada pembahasan ini kita akan membahas bagaimana kita mengevaluasi integral tentu itu secara numerik. Oke, untuk yang pertama akan dibahas dulu mengenai aturan trapesium. Nah, mungkin di sini kita lihat bahwa kalau metode dasar dalam aproksimasi tadi kan sudah integral tentu ya. Jadi kita mau mengaproksimasi integral AB dari integral dari A sampai B fx dx itu disebut sebagai numerical kuadratur gitu. Jadi aproksimasinya itu disebut sebagai numerical kuadratur atau numerical integration ya. Sama yaitu di sini menggunakan sumasi dari I sama dengan 0 sampai N AI dikali FXI untuk mengaproksimasi integral tentu yaitu integral dari A sampai B fx dx. Nah, untuk melihat beberapa aturan atau metodenya, di sini kita bahas dulu mengenai aturan trapesium. Jadi pendekatan perhitungan integrasi secara numerik sesuai berdasarkan aturan trapesium. Ini kita misalkan X0 itu sama dengan A, lalu X1 sama dengan B dengan H-nya itu sama dengan B min A. Nah, dengan menggunakan, kalau kita menggunakan polinomial Lagrange derajat 1, maka kita akan peroleh sebagai berikut, yaitu P1X, di mana di sini kita bisa mengaproksimasi untuk integral tentunya, yaitu integral dari A sampai B fx dx adalah sebagai berikut ya. Jadi di sini dengan P1X ya, sebagai P1X-nya. Lalu di sini kalau kita perhatikan untuk suku atau bagian dari untuk errornya itu bisa kita tuliskan sebagai berikut, di mana dapat kita sederhanakan atau kita bisa tuliskan kembali itu menjadi min H/3/6 F double aksen C. Seperti itu ya, ini dievaluasi. Sehingga akibatnya kalau kita kembali lagi ke yang awal tadi bentuknya, kalau kita tuliskan kembali maka kita akan dapatkan bentuk sebagai berikut gitu ya. Jadi ini dievaluasi, dihitung untuk dimasukkan nilai X1 dan juga X0-nya, maka kita akan peroleh hasil akhirnya itu adalah X1 min X0 per 2
dikali dengan fx0 plus fx1 dikurang dengan h pangkat 3 per 12 f double aksen c gitu. Nah, ini disebut sebagai aturan trapesium, di mana ketika kita mau melakukan aproksimasi terhadap perhitungan integral tentu, integral dari a sampai b fx dx, itu sama dengan h per 2 dikali dengan fx0 plus fx1 dikurang dengan untuk errornya ya h pangkat 3 per 12 f double aksen c, dengan h-nya ini adalah x1 min x0 gitu. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, jadi tadi kan kita mau menghitung integral ini ya. Nah, integral tentu ini dimana di sini kan berarti untuk titiknya ini ada x0 yaitu a sama dengan a dan x1 yaitu sama dengan b. Nah, ini kan sama saja tadi kalau dengan numerical secara numerical quadrature atau numerical integration kita dekati dengan tadi ya, sama dengan kita menghitung luas ini yang berwarna biru di sini. Nah, kalau kita perhatikan lagi ini bentuknya adalah trapesium. Jadi sama seperti kita menghitung luas trapesiumnya. Jadi di sini sama aja, makanya h per 2 di mana h-nya ini adalah x1 min x0 lalu dikali h-nya itu dibagi 2 atau sama dengan kalau di luas trapesium tinggi dibagi 2 dikali dengan jumlah sisi sejajarnya, yaitu ini adalah fx0 dan di sini adalah fx1 seperti itu. Maka dinamakan di sini sebagai aturan trapesium. Nah, itu untuk aturan trapesium. Nah, ada lagi di sini aturan Simpson, di mana untuk aturan Simpson ini, kalau tadi kita melakukan pendekatannya untuk aturan trapesium itu dengan polinomial Lagrange derajat 1, kita bisa juga menggunakan polinomial Lagrange berderajat 2 gitu ya, di mana di sini akan ada dua subinterval, yaitu dari x0 ke x1 dan juga dari x1 ke x2 ya. Jadi intervalnya itu dari x0 sampai x2, tapi untuk subintervalnya ada 2. Nah, kita akan lihat di sini, makanya di sini untuk pendekatannya y-nya itu dilakukan interpolasi dengan Lagrange berderajat 2. Jadi y sama dengan p2x. Oke. Nah, berarti di sini untuk aturan Simpson, jadi dalam aturan Simpson itu dihasilkan dari mengintegralkan sepanjang interval tutup AB, yaitu tadi dengan polinomial Lagrange berderajat 2 dengan not yang berjarak sama tadi ya, subintervalnya, di mana untuk notnya tadi itu ada x0 yaitu sama dengan A, lalu x2 tadi ya sama dengan B, dan X1-nya itu sama dengan A plus H ya, dimana H-nya ini tadi sama dengan B min A per 2 karena tadi ada dua subinterval. Jadi untuk aturan Simpson ini kita bisa lakukan pendekatan integral tentu, yaitu integral dari A sampai B fx dx itu sama dengan integral dari A-nya adalah x0, B-nya adalah x2. Ini adalah polinomial Lagrange berderajat 2 tambah dengan errornya ya. Nah, untuk penyederhanaan dan penyelesaian ini, di sini kita juga bisa tuliskan fx-nya itu cara lainnya bisa dengan ekspansi menggunakan polinomial Taylor berderajat 3 dalam x1 gitu ya, atau kita lakukan ekspansi dengan Taylor. Di sini untuk setiap x pada interval tutup x0 x2, si x pada x0 sampai x2 itu ada dengan, nah ini berarti dengan Taylor ya, sehingga kita bisa tuliskan kembali untuk integralnya, integral dari x0 sampai x2 fx dx itu sama dengan, nah ini dari bentuk tadi
dari yang ekspansi Taylor-nya kita peroleh dengan jadi persamaan 4.24. Dan karena di sini kalau kita perhatikan untuk X min X1 pangkat 4 itu tidak pernah negatif pada interval tutup X0, X2, maka berdasarkan teorema weight mean value untuk integral itu mengakibatkan di sini dapat kita peroleh untuk term yang ini ya, bagiannya itu sama dengan jadi bentuk ini. Itu untuk suatu si X pada interval buka X0, X2. Nah, lebih lanjut setelah dapat bentuk R-nya tadi, karena H-nya ini sama dengan X2 min X1, tadi kan ada dua subinterval ya, yaitu di sini H-nya sama, yaitu H-nya sama dengan X2 min X1 dan sama dengan X1 min X0. Maka artinya di sini dapat kita tuliskan bahwa X2 min X1 kuadrat dikurang X0 min X1 kuadrat itu berarti hasilnya adalah 0. Begitu juga di sini kalau kita perhatikan untuk X2 min X1 pangkat 3 min X0 min X1 pangkat 3, ini kan berarti akan kita peroleh menjadi 2H pangkat 3 ya, karena tadi H-nya itu dapat kita tuliskan seperti ini, yaitu X2 min X1 bisa juga dengan X1 min X0 gitu, dan kita peroleh untuk X2 min X1 pangkat 5 min X0 min X1 pangkat 5 itu adalah 2H pangkat 5 gitu. Jadi dari tadi yang persamaan 424 yang ini itu dapat kita tuliskan kembali menjadi bentuk sebagai berikut. Oke. Nah, dari bentuk ini, maka di sini kan ada F double aksen ya. Untuk F double aksen ini kita bisa lakukan pendekatannya itu dengan diferensiasi numerik yang sudah dipelajari di subbab 4.1, sehingga di sini dapat kita tuliskan kembali untuk integralnya, yaitu integral dari X0 sampai X2 fx dx itu sama dengan itu dapat disederhanakan sebagai berikut ya, yaitu sama dengan H per 3 dikali fx0 plus 4fx1 plus fx2 dikurang dengan H pangkat 5 per 90 turunan keempat dari F untuk C gitu. Nah, ini sebagai aturan Simpson gitu. Jadi setelah tadi ada aturan trapesium atau trapezoidal rule dan juga ada aturan Simpson. Oke, kita akan lihat contohnya. Jadi di contoh ini kita mau membandingkan hasil aturan trapezoidal atau aturan trapesium ya, sama saja dengan aturan Simpson. Di sini mau mengaproksimasi integral dari 0 sampai 2 fx dx dengan fx-nya itu di sini udah ada bentuk fungsinya ya, yaitu x kuadrat, x pangkat 4 dan seterusnya. Jadi ada 5 fungsi, kita akan bandingkan. Oke, kalau tadi dari bentuk aturan trapesium dan Simpson itu berarti kita peroleh tadi kan di sini bentuknya ya, aturan trapesium berarti kita bisa dekati dengan H per 2 ya, kalau kita lihat kembali. Nah, ini bentuk aturan trapesium itu H per 2 dikali fx0 plus fx1 gitu, sehingga ini kita peroleh berarti karena di sini 2 ya, dari 0 sampai 2 berarti H-nya ini untuk yang trapesium berarti kita akan punya H-nya itu kan berarti 2 min 0 per 2 ya, makanya 1 sehingga diperoleh di sini 1 dikali F0 plus F2. Dan untuk aturan Simpson ini berarti kan sepertiga dikali fx 0 ya. Nah, ini
H per 3 dikali Fx0 plus 4 Fx1 plus Fx2. Gitu, sehingga kita dapatkan di sini untuk H-nya ini berarti di sini kita peroleh untuk X0-nya adalah 0, lalu X1-nya adalah 1 dan X2-nya adalah 2 gitu ya. Atau kalau kita lihat tadi dari bentuknya, untuk yang aturan Simpson, H-nya itu kan B min A per 2, yang ini ya. Gitu, maka tadi di sini untuk aturan Simpson, H-nya ini berarti 2 min 0 per 2 ya. Berarti ini kita juga peroleh 1 gitu. Maka di sini kita akan peroleh untuk tadi X0-nya, makanya ini kita dapatkan X0-nya adalah 0, lalu X1-nya adalah 0 tambah 1 jadi 1, dan X2-nya adalah 1 tambah 1 yaitu 2. Gitu, maka kita peroleh bentuknya sebagai berikut. Nah, contohnya kita akan lihat perhitungan kalau untuk fx-nya x kuadrat, berarti kita akan dapatkan, ini kita substitusi, maka kita evaluasi dapat hasilnya dengan aturan trapesium itu nilainya adalah 4, sedangkan dengan aturan Simpson itu diperoleh pendekatannya dihasilkan adalah 8 per 3. Oke, nah itu Anda bisa coba untuk fungsi-fungsi yang lain, coba dihitung kembali untuk X pangkat 4 bagaimana, lalu untuk bagian C, D, E, dan juga F. Ini bisa dilihat di buku di tabel 4.7. Jadi kalau tadi untuk ini untuk tiap eksaknya ya. Jadi Anda bisa hitung eksaknya kan tadi dari 0,2, berarti kalau yang bagian A itu berarti x kuadrat dx ya. Gitu. Maka ini kalau kita nanti bisa dilihat untuk eksaknya ini kita akan peroleh sama aja sepertiga x pangkat 3, ini 20 ya. Jadi ini kalau kita evaluasi itu akan dapat nilainya exact value-nya itu sekitar 2,667 gitu. Sehingga kalau kita bandingkan dengan tadi kita melakukan pendekatan melalui aturan trapesium itu diperoleh pendekatannya 4, sedangkan dengan Simpson itu dapat pendekatannya ternyata lebih bagus ya. Malah hampir malah sama ya dengan exact value-nya, yaitu 6/7 atau ini 8/3 ya gitu. Malah tadi sama persis gitu dengan aturan Simpson sudah dapat nilai eksaknya. Nah, ini untuk yang B silakan dicoba dan coba dibandingkan juga bagaimana hasilnya baik dengan menggunakan aturan trapesium maupun menggunakan aturan Simpson. Nah, secara umum di sini sebetulnya aturan trapesium dan aturan Simpson itu merupakan contoh dari jenis untuk formula Newton Cotes gitu. Jadi secara umumnya ini adalah formula Newton Cotes. Nah, formula Newton Cotes ini ada dua jenis, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Gitu. Nah, kita akan bahas kedua jenis tersebut, baik yang tertutup maupun yang terbuka. Oke, jadi untuk formula Newton Cotes tertutup untuk n plus 1 titik itu menggunakan node-nya itu adalah xi plus xi sama dengan x0 plus ih. Untuk i-nya sama dengan 0, 1 dan seterusnya sampai n. Di mana x0 itu sama dengan a, lalu xn-nya itu sama dengan b. Nah, nanti untuk ke node berikutnya untuk x1, x2 dan seterusnya itu berarti bisa ditambahkan x0 plus ih dengan menggunakan ini, dimana h-nya ini adalah b min a per n ya, seperti itu. Jadi kita aproksimasi. Nah, untuk formula Newton Cotes tertutup dengan n sama dengan 1 itu disebut sebagai aturan trapesium. Dan yang tadi sudah dibahas
Dan kalau formula Newton Cotes tertutup dengan N sama dengan 2, itu adalah aturan Simpson. Seperti itu. Jadi tadi kalau kita perhatikan kan kalau trapezoidal atau aturan trapesium itu hanya ada satu ini ya, interval satu, tapi kalau aturan Simpson tadi kan dari satu interval itu dibagi menjadi 2 sub interval, makanya di sini ketika n-nya sama dengan 2, yaitu bentuknya sebagai aturan Simpson. Nah, untuk n sama dengan 3, n sama dengan 3 ini adalah aturan Simpson 3/8, itu dapat dilihat persamaannya di persamaan 4.27. Untuk n sama dengan 4 itu dapat dilihat di persamaan 4.28. Gitu. Nah, bedanya tadi ada formula Newton Cotes tertutup dan di sini kita akan bahas formula Newton Cotes terbuka. Apa bedanya? Kalau tadi yang tertutup, kalau kita lihat formula Newton Cotes tertutup itu mengikut sertakan endpoint-nya. Jadi kalau kita lihat di gambar, nah di sini dia ini ya, ini titik x0-nya itu diikut sertakan gitu ya. Dalam hal ini A sama B-nya. Nah, sedangkan kalau formula Newton Cotes terbuka itu tidak mengikut sertakan endpoint dari interval tutup AB sebagai node gitu. Jadi di sini akan digunakan node XI sama dengan X0 plus IH untuk setiap I-nya sama dengan 0, 1, dan seterusnya sampai N. Di mana untuk H-nya itu adalah B min A per N plus 2 dengan X0-nya adalah A plus H. Gitu. Jadi di sini untuk formula Newton Cotes terbuka itu mengandung semua node yang digunakan untuk aproksimasi pada interval buka AB. Gitu. Jadi kalau di sini diperhatikan, nah ini jadi ini X0 dan ini ini XN-nya ya, ini B-nya. Jadi A sama B-nya itu tidak diikutsertakan. Jadi yang disertakan itu adalah di sini dari X0. Oke, untuk formula Newton Cotes terbuka itu untuk n sama dengan 0 itu dikenal juga sebagai aturan midpoint. Di sini dapat dilihat pada persamaan 4.29. Nah, ini untuk n-nya sama dengan 1 ya. Makanya tadi kalau kita perhatikan ini kan namanya aja midpoint ya. Makanya tadi tidak diikutsertakan endpoint-nya karena dia ambil tengahnya. Gitu. Ini untuk n sama dengan 2 untuk formula Newton Cotes terbuka dan ini untuk n sama dengan 3. Oke, kita akan lihat contohnya. Di contoh ini kita mau membandingkan hasil aproksimasi integral dari 0 sampai pi per 4 sin x dx menggunakan formula Newton Cotes tertutup dan terbuka. Ini untuk perhitungan eksaknya. Untuk perhitungan eksaknya ya, di sini kalau kita lihat hasilnya yang diperoleh adalah 1 min akar 2 per 2 gitu, atau di sini sekitar 0,29289,322. Oke, nah kita akan lihat pendekatan dengan menggunakan formula Newton Cotes tertutup, yaitu ini Anda mungkin bisa coba. Jadi di sini kita menghitung integrasinya. Jadi di sini dengan sesuai dari yang tadi ya formulanya. Jadi kita tidak melakukan secara eksak atau yang kita biasa lakukan di kalkulus seperti itu, tapi di sini kita dekati dengan numerik. Itu ini diperoleh nilai pendekatannya untuk n sama dengan 1 hingga n sama dengan 4. Begitu juga untuk yang Newton Cotes terbuka, Anda bisa recheck kembali untuk perhitungannya. Ini untuk Newton Cotes terbuka dari n-nya sama dengan 0 sampai dengan n-nya sama dengan 3. Gitu. Rekapnya Anda bisa lihat di tabel ini.
Tadi kalau kita bandingkan, ini juga bisa dihitung errornya ya. Tadi kan kita mau hitung ini ya, 0 sampai pi per 4 ya. Dari 0 sampai pi per 4 sin x dx ya. Ini dapat tadi hasilnya adalah 1 min setengah akar 2 gitu ya, atau di sini sekitar 0,299 0,292 ya. 0,292. Oke. 0,29289,322 gitu ya. Nah, ini berarti kalau contohnya dari yang kita hitung tadi di formula yang tertutup, itu didapatkan untuk n-nya sama dengan 1 adalah 0,277. Jadi kalau kita perhatikan untuk bagian ini, artinya ini kita dapat errornya ini dari dibandingkan dengan nilai eksaknya ya, ini pakai error absolut sepertinya. Jadi mutlak dari 0,29289,322 itu dikurang dengan aproksimasinya ini atau nilai pendekatannya adalah 0,27768,018 gitu ya. Dan ini diperoleh hasilnya itu adalah 0,01521303 gitu. Jadi Anda juga bisa cek untuk yang selanjutnya. Nah, ini kalau kita perhatikan di formula tertutup di N4 itu sudah cukup kecil errornya. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini, pembahasan di topik subbab 4.3. Kita akan lanjut pembahasannya di subbab 4.4, yaitu mengenai integrasi numerik, tapi dengan di sini metode komposit. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sampai berjumpa kembali.